Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah azzakumullah, kira-kira 5 hari lagi kita akan dibohongi. Dan kita semua mau dibohongi. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun, ratusan tahun kita dibohongi. Apa yang terjadi di malam 1 Januari? Ada apa di malam 1 Januari? Kalau antum jujur, saya jujur, nggak ada apa-apa. Adakah yang baru? Nggak ada. Rumah kita masih itu, teman-teman kita masih itu, istri kita masih itu, anak-anak kita, mobil kita. Apanya yang baru? Yahudi dan Nasrani membohongi kita. Apa bedanya 31 Desember dengan 1 Januari? Apa? Nggak ada bedanya apa. Matahari, bulan, bintang, planet-planet, bumi beredar seperti biasa, nggak ada yang berubah. Tiba-tiba ada yang mengatakan ada yang baru. Apanya yang baru? Ini kebohongan dan kita mau dibohongi. Kalau 30 Ramadan dengan 1 Syawal, anak kelas 6 SD juga tahu. Ada yang beda. 30 Ramadan wajib berpuasa. 1 Syawal besoknya haram berpuasa, wajib makan, wajib minum, sunnah makan yang enak, minum yang lezat, pakaian yang bagus. Anak kecil juga tahu. Kenapa? Ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini syariat Islam, jelas. Ada ritualnya, ada ibadahnya. Begitu pula 9 Dzulhijjah dengan 10 Dzulhijjah. Tapi 31 Desember dengan 1 Januari nggak ada apa-apanya. Kita dibohongi. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu sepertinya sedang kita saksikan. Akan kita saksikan 5 hari lagi itu. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Demi Allah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kalian umatku akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Hatta law dakhalu juhra dabbin, hingga ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang dob. Sering diterjemahkan dengan biawak, lubang biawak. Biawak dob yang ada di padang pasir itu memiliki lubang-lubang yang dalam. Siapapun yang masuk ke lubang itu gila, tidak waras, nggak punya akal. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang dob itu, ladakhaltumuhu, kalian kaum muslimin akan ikut-ikutan. Waraskah? Jam 12 malam keliling-keliling jalanan, niup trompet, waraskah? Ini kegilaan apalagi jam 2 dan gak ada apa-apa. Kecuali anak kita baru lahir, kita baru nikah, kita baru saja dapat rumah baru. Ada yang baru, ini nggak ada apa-apanya. Kita ikut-ikutan kegilaan Yahudi dan Nasrani. Niup trompet jam 12 malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedang kita saksikan. Dan ini satu di antara puluhan, mungkin ratusan kelakuan Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh kaum muslimin, karena memang seperti itu. Nabi bersumpah, demi Allah, seandainya ada di kalangan Yahudi yang menzinai anaknya,
yang menzinai ibunya, maka pasti ada di antara umatku yang akan menzinai ibunya. Artinya apa? Tidak ada kelakuan Yahudi Nasrani yang tidak diikuti oleh kaum muslimin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang melakukan perbuatan gila ini di luar Yahudi dan Nasrani, suku aborigin misalnya, atau apa, walaupun sama-sama kafir, kaum muslimin tidak mengikuti. Kaum muslimin tidak mengikuti. Tapi kalau Yahudi dan Nasrani yang melakukan kekonyolan itu, Yahudi dan Nasrani ikut. Dan luar biasa, kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul Rasul, utusan Allah. Nggak mungkin beliau akan tahu apa yang akan terjadi 1400 tahun kemudian kalau tidak diberitahu oleh Allah wahyu. Mungkin antum mengalami, bahkan mungkin mengadakan ngundang 500 orang, 700 orang, gedung yang bagus, ber-AC, dingin, makanan yang mewah, tapi tidak ada satupun kursi. Ini konyol sekonyol-konyolnya. Ini gila segila-gilanya. Tapi karena Yahudi dan Nasrani yang mengawali kekonyolan ini, kaum muslimin ikut dengan bangganya. Makan, minum sambil berdiri, tanpa kursi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam 1400 tahun yang lalu. Termasuk hari ini ada pelacur, ada pengedar narkoba, ada penjudi, ada pemabuk, jarang sholat, bahkan kafir, dipersilahkan untuk memilih pemimpin. Ini kekonyolan apa lagi? Sementara hari itu sekelas Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Mas'ud, sekelas Abu Hurairah, sekelas Aisyah tidak dipersilahkan untuk memilih Abu Bakar, Umar sebagai pemimpin. Kenapa? Karena ada yang jauh lebih mulia. Ini sunnah Rasul, sunnah para sahabat, dilupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Tidak membedakan antara seorang profesor, doktor dengan pelacur, dengan SD saja nggak lulus, disamakan. Sama-sama berhak memilih, berhak dipilih. Seorang profesor, doktor, ahli di bidangnya, nyoblos suaranya satu. SD nggak lulus, bahkan pelacur, bahkan pemabuk, pedagang narkoba, nyoblos suaranya satu. Ini zalim sedolim-dolimnya. Salah satu kedoliman adalah menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Itu sedang kita saksikan, sedang kita alami. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada saudara-saudara kita yang ingin berbuat baik. Di malam 1 Januari mereka tidak ikut-ikutan niup trompet, tidak ikut berhura-hura menghamburkan uang, tidak berbuat maksiat. Lalu mereka rame-rame datang ke masjid, berjamaah qiyamul lail. Berjamaah qiyamul lail tentu bagus. Tapi ada 3 hal. Yang 3 hal ini bisa menyebabkan pahala menjadi dosa. Apa? Menentukan tempat. Menentukan tempat yang Allah dan Rasulnya tidak tentukan. Ketika antum mengatakan, meyakini, saya nggak mau sholat kecuali di masjid itu, berarti antum telah menyaingi Nabi membuat syariat. Di masjid ini saya nggak mau sholat kecuali di saf sebelah sini, sebelah kanan atau sebelah kiri imam. Berarti antum telah menyaingi Nabi bikin syariat sendiri. Menentukan tempat, tidak boleh, haram. Yang kedua, menentukan bilangan. Antum baca la ilaha illallah, pahala besar. Antum baca subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, pahala besar.
Tapi ini akan berubah jadi dosa. Kalau antum bikin-bikin bilangan sendiri, saya akan baca la haula wala quwata illa billah 1000 kali. Saya akan baca la ilaha illallah 333 kali. Sementara Rasul tidak pernah mencontohkan. Rasul hanya mencontohkan subhanallah, subhanallah, subhanallah habis salat 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kita rubah 40 kali, lebih banyak. Dosa. Karena bilangan harus dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana menentukan tempat. Terakhir, menentukan waktu. Qiyamul Lail berjamaah, bagus. Tapi ketika ditentukan waktu nanti ya, malam 1 Januari, ini pahala berubah menjadi dosa. Kenapa? Karena ibadah tidak boleh kita pakai dalam rangka sesuatu. Salat ya salat, saum ya saum. Tidak boleh dalam rangka kampanye, dalam rangka memenangkan partai Islam, dalam rangka mengumpulkan dana. Lalu ada salat, ada saum, ada baca Al-Quran. Jangan campurkan ibadah mahdhah dengan sesuatu yang tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu, kecuali bukan ibadah mahdhah, terserah. Daripada niup trompet jam 12 malam, lebih baik main futsal misalnya. Main futsal boleh, karena bukan ibadah mahdhah. Adapun solat, baca Al-Quran, zikir, wirid, tidak boleh. Ini ibadah mahdhah. Tidak boleh kita lakukan dengan melanggar 3 hal tadi. Menentukan tempat, menentukan waktu, dan menentukan bilangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Qimus salat.